استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا مصنف هذا الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid ini. Dan kebetulan kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah kan. Sehingga dengan masuknya tahun baru ini, marilah kita bersama-sama berniat untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan di antara cara kita memperbaiki diri ialah kita berniat untuk sama-sama atau berusaha menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Karena mana penyakit yang paling berbahaya itu adalah kebodohan. Tidak ada penyakit yang paling berbahaya daripada kejahilan atau kebodohan. Dengan jahil, puluhan tahun kita beribadah gara-gara kita jahil sehingga ibadah kita kada benar. Lalu apa yang terjadi? Ibadah kita kada sah, ibadah kita kada dapat pahala. Sembahyang sudah puluhan tahun istiqamah, sembahyang berjamaah misalkan, tapi dengan sebab kejahilan ada yang kita lakukan yang menyebabkan sembahyang kita kada sah, sehingga apa yang terjadi? Ibadah kita semuanya menjadi hampa, menjadi parai, kada dapat pahala. Dengan kejahilan juga seseorang bisa terjerumus di dalam kemaksiatan, dan dengan sebab kejahilan juga seseorang bisa dengan sebab kejahilan akan membawa seseorang kepada kekufuran, naudzubillah. Jadi tidak ada penyakit yang paling berbahaya melainkan adalah kejahilan. Jadi pada momentum masuknya tahun baru Hijriah ini, marilah kita sama-sama berniat untuk memperbaiki diri kita dengan cara diantaranya kita hilangkan kejahilan-kejahilan yang ada di dalam diri kita dengan mempelajari ilmu agama, dengan berhadir di majelis ilmu dimanapun berada. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para habaib dan syaraib dimanapun mereka berada, terutama ketua DKI Masjid As-Sulaha ini Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita doakan mereka panjang umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita bertan dapat berkah daripada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas masalah jual beli. Jadi kurang lebih kalau tidak salah 11 kali pertemuan kita membahas masalah jual beli, dan dengan 11 pertemuan itu ulun rasa ilmu-ilmu dasar masalah jual beli itu sudah habis saja. Sehingga dengan kita mengetahui itu mungkin cukuplah sudah kita mempelajari ilmu jual beli, yang mana dengan ilmu itu kita akan terhindar daripada jual beli yang dilarang. Kita akan terhindar daripada jual beli yang kada sah, yang mengakibatkan jual beli kita menjadi haram. Bahkan berpotensi ketika jual beli itu tidak sah, bukan hanya jual belinya haram, tapi apa yang kita makan dari hasil jual beli itu bisa berpotensi juga haram. Nah, cuman dengan 11 pertemuan sebelumnya itu ulun rasa sudah cukup saja kita sudah ilmu-ilmu dasar tentang masalah jual beli. Sehingga apabila ada hal-hal lain yang kita masih kurang paham atau ada hal-hal lain yang masih kita kada tahu, itu bisa ditanyakan kepada ulama, kepada orang alim yang ada di sekitar kita.
Jadi kita wajib mempelajari ilmu masalah jual beli tentang ilmu-ilmu dasar. Seandainya nanti kita ada hal-hal yang masih kita kada tahu, itu bisa nanti ditanyakan. Amun misalkan kada usah belajar Bang Jar masalah jual beli, cuma nanti bila ada masalah-masalah nang kada paham, nang kada tahu, ditanyakan langsung. Ada hal-hal nang masih membingungkan, tanyakan langsung. Orang bertanya itu mesti harus ada dasar ilmunya dulu. Jangan kita mengetahui sedikit ilmu, akan timbullah pertanyaan di dalam diri kita. Amun kita kada tahu sama sekali, itu tidak akan menyebabkan kita bertanya. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kita wajib mempelajari ilmu-ilmu tentang masalah jual beli. Dan apa yang beliau terangkan, kata beliau di dalam kitab Ihya, itu sudah cukup tentang jual beli, ilmu-ilmu dasarnya. Sehingga apabila hal-hal yang lain ada yang masih tidak diketahui, bisa ditanyakan. Jadi ada dasarnya sudah. Amun kita kada ada dasarnya, itu kada kau betakun. Karena pertanyaan itu pada dasarnya ada dasar yang akan dikembangkan. Makanya di pesantren itu bila mengaji ilmu bertahap, mulai dari rendah naik ke atas, baik masalah fikih kah, masalah nahwu kah, masalah tasawuf. Apa fungsi kitab itu bertahap? Jadi ketika mempelajari satu kitab yang dasar, lalu timbullah berbagai macam pertanyaan di dalam kepalanya. Belajar lagi kitab yang lebih tinggi. Nah, kitab yang lebih tinggi itu akan menjawab masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang dahulu ada di otak kepalanya waktu belajar kitab-kitab kecil. Nah, demikian juga dengan apa yang sudah kita terangkan, kita dengarkan bersama, ulun rasa itu sudah cukup aja masalah jual beli. Tinggal kitanya lagi sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan, dan sama-sama mengamalkan. Seandainya ada yang lupa, nah itu bisa dibuka aja rekamannya kan, ada aja labnya, nah di masjid ini. Jadi amun ada yang lupa bisa nanti diulang-ulang, karena ilmu jual beli ini diantara ilmu yang wajib dipelajari oleh semua manusia. Bilanya kada mempelajari ilmu jual beli, maka sangat-sangat mungkin kita akan terjerumus kepada jual beli yang diharamkan, karena kada terpenuhi syarat kah, kada terpenuhi rukun kah, sehingga jual beli itu tidak sah. Kata Imam Haddad kan dahulu pernah ulun jelaskan, orang-orang baik itu sering terjerumus ke dalam kemaksiatan itu ketika mereka melakukan muamalah. Orang-orang baik itu jarang melakukan berzina, kada maunya, main judi, mabuk-mabukan. Tapi potensi orang baik itu melakukan dosa itu bisa terjadi ketika dia melakukan muamalah gara-gara kada tahu ilmunya. Sampaikan dahulu ada riwayat bahwasanya Umar bin Khattab, beliau ketika jadi khalifah, jadi presiden, beliau rancak patroli di pasar, berkeliling di pasar, membawa tongkat untuk apa? Sambil sidin berkata, jadi sidin, orang yang belum paham tentang ilmu fikih muamalah jangan berjualan di pasar kami. Ini perhatiannya pemerintah di zaman pemerintahan Islam waktu Khalifah Sayyidina Umar terhadap keadaan masyarakat. Bukan hanya tentang masalah dunianya, tapi juga tentang akhiratnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada malam hari ini kita lanjutkan membahas masalah muamalah berikutnya, yaitu akan menjelaskan masalah ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah ialah masalah sewa menyewa atau upah. Nah, sebagaimana jual beli, setiap hari kita tidak terlepas daripada jual beli. Kayaknya masalah sewa menyewa, upah maupah atau jasa ini pun kita sering kita lakukan setiap hari juga, ya kan? Ada yang beisi kontrakan rumah disewakan, ada yang beisi toko, beisi rokok disewakan, ada yang menyewakan kendaraan baik itu mobil atau motor dan lain-lainnya. Ada juga kita menyewa karyawan. Kita ada bisi karyawan, kita tugaskan, kita gawiakan di toko kita misalkan. Ada juga lagi jasa-jasa seperti jasa ujik, jasa potong rambut, jasa mengirim duit, dan lain-lain. Nah, ini juga sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan semua itu masalah-masalah sewa menyewa ini juga diatur di dalam agama kita, agama Islam. Sehingga ada hal-hal yang harus dipenuhi agar sewa menyewa kita itu benar sah menurut syariat. Ada juga hal-hal yang harus dihindari agar jangan sampai ijarah atau sewa menyewa itu kada sah. Bila sewa menyewa itu kada sah, apa yang terjadi? Maka perbuatannya haram. Nah, insya Allah akan kita jelaskan masalah sewa menyewa ini dalam beberapa pertemuan
Mungkin kada tahu berapa puluh pertemuan hanya habis masalah sewa menyewa ini. Dan lagi masalah sewa menyewa ini diantara hal-hal yang wajib kita pelajari juga, karena ulun rasa setiap daripada kita pasti kira-kira sehari-sehari itu adalah melakukan sewa menyewa, apalagi yang hidup di pasar misalkan. Nah, memang muamalah itu banyak, cuman kada semua muamalah akan ulun jelaskan di sini di masjid ini, hanya muamalah-muamalah yang sering terjadi di kehidupan kita. Di dalam Ihya, Imam Ghazali setelah membahas masalah jual beli, sidin membahas masalah sewa. Jadi ulun mengikuti apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, mungkin setelah jual beli ada masalah sewa yang dijelaskan. Nah, cuman di dalam kitab Ihya setelah membahas masalah jual beli, beliau Imam Ghazali membahas masalah sewa menyewa. Apa itu sewa? Nah, ada definisinya, ada takrifnya sewa. Sewa itu adalah menyerahkan manfaat dengan adanya bayaran sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Jadi sewa itu menyerahkan manfaat, memilihkan manfaat kepada orang dengan adanya bayaran dan sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Kalau menyerahkan barang untuk dimiliki orang lain dengan adanya bayaran, itu namanya jual beli. Kalau menyerahkan barang kepada orang lain untuk dimiliki orang lain tadi tanpa adanya bayaran, itu namanya hibah, ya kan? Kalau sewa ini menyerahkan manfaat, nang kita unjuk, nang kita serahkan kepada orang ini hakikatnya bukan nang kita beri, nang kita serahkan untuk orang miliki itu bukan barang tapi manfaat, tapi dengan adanya bayaran. Kita beli mobil, kita sewakan kepada orang, mobil itu milik siapa? Milik kita tetap, tapi manfaat daripada mobil itu sudah menjadi milik orang. Berapa hari orang menyewa? Seminggu, sehari. Manfaatnya tuh pun orang sudah. Ketika manfaat itu sudah milik orang, tak salah orangnya lagi hendak diinjamakan lah. Ulun beli mobil, lalu ulun sewakan kepada pian selama sebulan dengan bayaran misalkan 10 juta, maka manfaat mobil selama 1 bulan tuh ampun pian. Ketika manfaat mobil tuh ampun pian, terserah pian hendak pian pakai seorang kah? Hendak pian injamakan kah? Hendak pian sewakan kah lagi kepada orang lain? Boleh. Nah, jadi kawajua barang sewaan disewakan pulang. Kita menyewa toko berapa misalkan nang setahun berapa 50 juta. Kita sewakan per bulan berapa? Sebulannya 10 juta. Berarti bohujung ada kan? Jadi 120 juta. Bohujung boleh lah, boleh. Selama kita menyewakan kepada orang lain tadi kada lebih daripada masa sewa kita. Kalau kita menyewa toko sebulan, lalu kita sewakan pulang 2 bulan. Kan lebihan jadinya. Nah, ini kada boleh, Ham. Jadi sewa tadi menyerahkan untuk dimiliki orang lain manfaat dan ada bayaran. Amun kita menyerahkan manfaat untuk dimiliki orang lain tanpa adanya bayar, itu ngarannya meminjamakan, meminjami. Ya kan? Ulun bisi kopiah, ulun injam makan. Nah, berarti dengan ulun meminjamakan kopiah ini berarti manfaat daripada kopiah ini pian bebas memakai. Siapa ulun meminjami? Sejam aja kah? Sehari kah? Seminggu kah? Terserah piannya lagi. Tapi amunnya ulun menyerahkan manfaat dengan adanya bayaran, ini disebut ngarannya ijarah atau sewa. Dan ini apakah aja kawin lawan seorang perempuan itu juga termasuk ijarah? Kan kita seorang orang tua mengawinkan anak perempuannya dengan dibayar jujuran berapa misalkan 100 juta. Manfaat daripada perempuan itu menjadi apakah sudah menjadi milik suami atau kada menjadi milik suami kah? Jadi kata para ulama, nikah ini berbeda lawan sewa. Kalau sewa, manfaat daripada barang yang kita sewa itu sudah jadi milik kita, terserah kita ya lagi. Manfaatnya tuh hendak kita injamakan kah? Hendak kita pakai seorang kah? Hendak kita sewakan kah pulang? Tapi amun kawin lawan perempuan, itu lain, manfaat daripada perempuan tuh lain milik suami. Bahasa kita itu hak pakai aja. Makanya ketika kita kawin dengan seorang perempuan, kada boleh suaminya menyewakan perempuan itu menyewakan istri itu kepada orang lain. Cakainya istri itu milik inya, sudah manfaatnya boleh ham disiwakan kah? Ya kalau diinjamakan lawan kawan atau diberiakan kah manfaatnya? Karena kita ketika kita kawin itu sifatnya bukan memiliki manfaat, hanya hak pakai saja.
Sehingga kita kada boleh ketika kawin dengan perempuan kada boleh menjual atau menyewakan istri kita kepada orang lain. Nah, karena hak pakai saja, Bang. Buktinya kata para ulama, para istri itu hanya hak pakai ketika seorang istri disetubuhi tanpa sengaja. Ini di dalam Islam, ketika seorang perempuan disetubuhi tanpa sengaja oleh seorang laki-laki, mau kayak apa aja? Disetubuhi kada sengaja, olah kira-kira masuk ke kamar, ya kan? Dikira bini, sekalinya orang lain, sekalinya ading ipar misalkan, ini kan mensetubuhi tanpa sengaja. Kenapa? Mati kada ketahuan ya, pas masuk kamar, napa lampu bermati. Maka potongan awak sama pulang pina lamak-lamaknya kan. Jadi kan ketahuan asa iya sudah asa iya, maka kebetulan ading ipar ini berisi laki juga, jadinya kada menyangka juga pada nang mensetubuhinya ini adalah bukan lakinya, dikira lakinya ya sudah. Nah, ketika ada seorang laki-laki mensetubuhi perempuan tanpa sengaja, seorang laki-laki tadi wajib membayar mahar misil ngarannya. Mahar misil itu ialah seperti jujuran biasanya orang. Jadi misalkan ada seorang laki-laki mensetubuhi perempuan tanpa sengaja, kebetulan yang disetubuhi ini bujang bunga sapulang. Ketika kada sengaja wajibnya berdosa lah, nya kada berdosa karena kada sengaja, Bang. Tapi sebagai imbalannya wajib bayar mahar misil ngarannya. Berapa bayarannya? Kira-kira bibinian bujang di daerah itu nang sebungos itu kira-kira berapa jujuran? Oh, 50 juta aja. Nah, wajib 50 juta bayar. Gesan siapa duit tadi? Gesan nang laki kah? Gesan nang bini kah? Itu duit itu tadi gesan nang bini. Seandainya si bini tadi milik laki, maka duit itu akan diserahkan kepada lakinya, ya kan? Misalkan ulun berisi budak, tiba-tiba budak ulun disetubuhi oleh seorang laki-laki tanpa sengaja. Si laki-laki, si orang yang mensetubuhi tadi wajib bayar mahar misil ngarannya. Kepada siapa bayarnya? Karena budak itu milik ulun, bayarnya kepada ulun. Tapi kamu yang disetubuhi ini istri kita, istri ulun misalkan, lalu orang yang mensetubuhi itu wajib bayar mahar misil. Kepada siapa bayarnya? Kepada istrinya itu, Bang, kepada si perempuan itu, Bang. Kenapa mati? Jadi duit nang 50 juta tadi itu milik perempuan. Kenapa kada diserahkan kepada suami? Maka dahulu suami sudah seakan-akan menukari bini. Itu seakan-akan hak pakai saja, lain hak milik. Nah, ini kata para ulama. Amun yang disetubuhi tadi perempuannya apa ngarannya balo sudah. Nah, kira-kira balo nang kaya itu kira-kira berapa pasarannya? Oh, 10 juta. Nah, wajib bayar 10 juta. Nah, ini nih. Amun berzina kada wajib bayar. Kalau baik berzina secara fikih kada wajib mengganti rugi, tapi hukumnya berdosa. Ya kan? Amunnya ulun misalkan mencari bibinian hendak berzina, ulun setubuhi, wajiblah ulun membayar bini ini berapa mengganti rugi mahar misal, kada wajib karena itu perzinaan, cuman berdosa hukumnya, dan itu menjadi dosa besar. Nah, jadi sewa tadi adalah menyerahkan manfaat dengan adanya bayaran. Kita serahkan kepada orang lain benda kita, lalu manfaat daripada benda itu milik orang lain sampai batasan masa sewa. Nah, dan ada bayaran sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Jadi kita ada syarat-syaratnya. Nah, hikmah disyariatkannya masalah sewa menyewa. Jadi apa hikmahnya? Sewa menyewa ini dilegalkan di dalam Islam. Ada hikmahnya apa? Karena kedaberatan kita berisi hal-hal yang kita butuhkan. Ya kada. Terkadang kita kada berisi rumah, tapi perlu hidup berisi rumah seorang. Kada serumah lawan kuitan, kada serumah lawan mintuha, hendak berumah seorang, tuman kada mampu nungkar. Lalu disyariatkan oleh Allah Ta'ala napa? Menyewa. Jadi dengan adanya sewa kita mendapatkan kemudahan. Hendak ziarah ke Banjar, ke Sekumpol, nukar motor kada kawa kan? Ya kan? Nukar motor kada kawa. Nah, lalu disyariatkanlah sewa. Dengan menyewa itu kita nang asalnya membutuhkan mobil dan kita kada mampu nukar, kita kawa memakai sampai batasan nang kita butuhkan menyewa sehari, menyewa 2 hari. Jadi dengan disyariatkannya apa tadi sewa menyewa ini merupakan suatu kemudahan bagi kita. Nah, jadi hikmah itu tadi hikmahnya lah, hikmah disyariatkannya sewa. Nah, karena tidak semua orang memiliki seumpama kendaraan dan rumah, dan terkadang memerlukan kepadanya dan tidak mampu membelinya, maka dibolehkanlah sewa. Ini syariat. Nah, jadi
apa yang disyariatkan di dalam agama kita semua itu kedelepas daripada salah satu daripada 5 maqasidus syariat. Jadi ada istilah maqasidus syariat. Apa saja yang disyariatkan di dalam agama pasti memiliki fungsi salah satu daripada 5. Apa? Pertama, maqasidus syariat itu hifzuddin, memelihara agama. Kenapa kita diwajibkan mempelajari ilmu? Karena akan menjaga agama. Amun baratan kita jahil kada ada tuan guru, agama ini akan hilang. Kada tahu lagi nang kaya apa sembahyang, kada tahu lagi nang kaya apa puasa. Sehingga apa yang terjadi? Islam itu hanya tinggal nama. Islam itu hanya tinggal nama. Syariatnya napa-napa kada tahu lagi. Jadi di antara cara untuk melestarikan agama Islam adalah dengan ilmu. Oleh karena itu diwajibkan kita mempelajari ilmu agama. Apa fungsi, apa tujuan daripada disyariatkan mempelajari agama ini? Untuk memelihara agama. Seperti lagi disyariatkannya sembahyang berjamaah. Apa fungsinya? Ini untuk menjaga agama. Kita masuk di satu kampung, hendak mengetahui kampung itu kampung orang kafir kah, kampung orang Islam kah? Lihatnya di situ ada kada masjid, ada kada langgar, ada kada di situ didirikan sembahyang berjamaah. Bila ada, oh kampung Islam, nyaman kita meminan duit. Yang kedua, maqasidus syari' itu hifzul mal. Apa saja yang disyariatkan di dalam agama, di antara fungsinya untuk menjaga harta. Jadi Islam sangat menjaga harta. Oleh karena itu apa? Dilarang mencuri. Apabila mencuri ada hukuman namanya potong tangan. Dilarang merampas, dilarang menipu. Nah, kenapa mati semua itu disyariatkan? Untuk menjaga harta. Oleh karena itu, ulun lihat terutama mazhab kita, mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i denda itu tidak dibolehkan. Karena Islam ini sangat menjaga harta manusia. Makanya kada boleh mencuri, kada boleh merampas, kada boleh riba, karena menjaga harta manusia. Ada beberapa hal yang boleh kita mengambil harta orang, itu diantaranya misalkan zakat, itu aja kan, kafarat misalkan, ini memang diambil harta. Selain daripada itu kada boleh. Sehingga menurut mazhab Syafi'i denda itu tidak dibolehkan. Dan ini banyak terjadi, bahkan bukan hanya di dunia luar Islam, tapi di tempat-tempat yang sangat dekat lawan Islam juga diterapkan ini namanya denda. Di mana? Terkadang di pesantren. Anak ada di pesantren itu terkadang denda. Ada sembahyang didenda, terlambat datang didenda. Ini kalau mazhab Syafi'i dilarang denda itu. Walaupun ada mazhab lain yang membolehkan denda. Mazhab Syafi'i kenapa? Ulama bermazhab Syafi'i kenapa denda itu dilarang? Karena Islam menjaga harta. Tidak boleh harta ini diambil. Tapi bilanya sudah kada beragama Islam, maka boleh hartanya diambil. Itu namanya ghanimah kan? Ketika kita perang, kalau menang dapat harta, itu ada harta ghanimah. Nah itu boleh karena ada Islam bang. Dua ada. Yang ketiga, tujuan daripada disyariatkan segala berbagai macam syariat itu yang ketiga adalah untuk menjaga akal. Kenapa diharamkan khamar? Untuk menjaga akal. Yang keempat, apa lagi itu? Di antara maqasidus syariat, tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah. Di antaranya lagi ialah untuk hifzun nasal, menjaga keturunan. Makanya diharamkan berzina. Untuk apa? Untuk menjaga supaya jangan sampai ada anak-anak yang terlantar, nang kada tahu lagi siapa kuitannya. Kenapa disyariatkan nikah? Untuk menjaga keturunan. Yang terakhir, yang kelima, untuk menjaga yang kelima untuk kambatkah? Untuk menjaga darah. Jadi kenapa diharamkan membunuh? Ini untuk menjaga. Kenapa diharamkan membunuh? Karena di antara maqasidus syariat, tujuan daripada syariat itu adalah menjaga darah manusia. Jadi Islam sangat menjaga darah manusia, sangat menghormati darah manusia. Orang-orang yang boleh dibunuh itu apabila dia kafir. Nambah lagi, hanya tiga keadaan kita boleh menumpahkan darah seseorang. Pertama, apabila dia murtad. Dalam syariat Islam, apabila ada seseorang yang Islam kalau tiba-tiba bermurtad, keluar daripada agama Islam, disuruh kembali berbalik kepada agama Islam. Ketika ia kadahakon berbalik kepada agama Islam, maka dibunuh. Ini dalam syariat Islam. Yang kedua, sebab kita boleh menumpahkan darah orang itu adalah karena dia sendiri yang membunuh orang. Jadi bayaran nyawa itu nyawa juga. Sehingga kalau syariat ini diterapkan, orang akan kadawani membunuh, ya kan? Terkadang ketika misalkan ada seseorang membunuh orang lain, maka mati orang lain tadi nang dendam siapa? Anaknya, keluarganya. Lalu wani membunuh si pembunuh tadi.
wani membunuh orang yang telah membunuh abahnya, wani membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Kenapa? Karena bayaran hukuman di negara kita ini kada seberat itu. Membunuh orang palingnya di penjara berapa tahun. Coba seandainya diterapkan hukum Islam, bila ada orang membunuh, bunuh juga, pasti keluarga korban yang terbunuh tadi kada akan membalas. Dan lagi di dalam Islam ketika kita membunuh nih bayar diat, larang bayar 100 ekor unta kah? 1 ekor unta kali 10 juta aja 100 berapa? 1 miliar lah, apalagi lebih. Ketika seandainya syariat Islam ini dijalankan, ada orang membunuh misalkan seseorang, keluarga daripada keluarga yang terbunuh ini pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Dia akan mendapat apa tadi? Denda unta 100 sikong. Apalagi keluarga orang yang membunuh tadi akan dibunuh. Orang korupsi itu kah? Orang korupsi itu mencuri ngarannya. Ada hukumannya, potong tangan itu. Nah, potong tangan kalau korupsi. Dan yang terakhir maqasidus syariat itu adalah menjaga kehormatan. Makanya kita diharamkan menggibah orang, memfitnah orang. Kenapa? Karena menjaga kehormatan atau nama baik orang lain. Nah, jadi apa saja yang disyariatkan di dalam Islam ini keuntungannya semuanya untuk makhluk sendiri, bukan untuk Allah Ta'ala. Nah, di antara hikmah disyariatkan sewa ialah mempermudah bagi kita yang ingin membutuhkan sesuatu dan kada mampu membelinya. Nah, dan sewa ini juga memiliki beberapa rukun sama seperti jual beli. Nah, sewa ada memiliki 4 rukun. Pertama, orang yang berakad atau orang yang melakukan transaksi sewa menyewa. Dan ini ada 2 orangnya kan, yang menyewa dan yang menyewakan. Pihak penyewa dan yang menyewakan. Masing-masing daripada penyewa dan orang yang menyewakan ini kita memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Rukun yang kedua, manfaat daripada barang yang disewakan atau disebut pekerjaan juga. Ada syarat-syaratnya kita. Yang ketiga, rukun sewa ini adalah ada upah atau bayaran. Ada kan bayarannya, ada upahnya, ada jasanya. Nah, ini ada beberapa syarat juga. Yang terakhir adanya akad kita. Masing-masing daripada 4 rukun tadi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sewa menyewa itu sah. Nah, agar sewa menyewa itu sah. Ketika sewa menyewa itu tidak sah, maka hukumnya haram. Perbuatannya itu haram, tapi duitnya kita bisa aja halal kan. Nah, kita misalkan begawi di mana misalkan, nah dengan di begawi misalkan di toko apa misalkan dengan cara-cara seperti ini, secara Islam itu sewa menyewanya kada sah. Nah, cuman lalu kita dibayar, apakah duit yang kita terima itu halal? Bisa aja halal itu, cuman pekerjaannya kita begawi di tempat orang itu bisa berpotensi haram ketika sewa menyewanya tidak sah. Nah, jadi rukun sewa tadi ada 4. Orang yang bertransaksi sewa menyewa, ada orang yang menyewakan, ada orang yang menyewa. Yang kedua, manfaat atau pekerjaan. Yang ketiga, upah atau bayaran atau jasa. Yang keempat, sigat. Satu aja daripada 4 rukun ini kada ada, maka kada terjadi yang namanya jual beli. Kada ada yang menyewakan, kada ada kan sewa menyewa. Kada ada manfaat yang disewakan, kada ada juga. Kada ada apalagi bayaran, lain sewa ngarannya. Mengambil kendaraan dipakai 10 hari tapi kada bayar, lain sewa ngarannya. Apa? Minjam, ya kan? Minjam itu ngarannya. Nah, jadi kita akan dijelaskan siapa saja orang-orang yang boleh menyewakan, siapa saja orang-orang yang boleh menyewa, atau siapa saja orang-orang kita yang boleh bekerja. Nah, kita akan dijelaskan juga manfaat apa yang boleh disewakan. Soalnya kada beratan manfaat itu boleh disewakan. Ada juga kita seperti apa ketentuan bayaran atau upah. Bolehkah kita mau upah orang per hari? Bolehlah kita mau upah orang per minggu, per bulan? Bolehkah kita menggaji itu misalkan per pekerjaan? Seharinya berapa? Kawa mau ulah lamari misalkan, begawi di paulahan lamari misalkan, atau begawi di paulahan bangko. Jadi upahnya tergantung seberapa banyak ini baulah bangko. Bolehkah seperti itu cara upahnya? Nah, kita akan dijelaskan. Dan yang terakhir adanya sigat. Nah, kita masuki pembahasan rukun yang pertama, yaitu rukun orang yang menyewa. Rukun orang yang berakad sewa, yaitu ada beberapa syarat. Jadi orang yang berakad tadi berarti ada 2 kan, orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Nah, penyewa dan yang menyewakan. Apa-apa syaratnya?
syarat orang yang berakad, penyewa dan yang menyewakan itu sama seperti syarat-syarat pembeli dan penjual. Sudah kan kita bahas apa saja syarat-syarat pembeli, apa saja syarat-syarat penjual, itu juga sama. Syarat-syarat penyewa dan yang menyewakan itu syaratnya sama. Nah, apa syaratnya diantaranya dahulu? Orangnya balik, berakal. Jadi bila ada orang datang kepada kita kekanakan, hendak menyewa kita, menyuruh kita menambah halaman rumahnya, nah ini kada sah kena sewanya. Atau kita menyuruh kekanakan, nah kita menyuruh kekanakan ini kada sah juga sewanya. Yang kedua syaratnya berakal. Yang ketiga syaratnya rasyid. Arti rasyid itu orang itu sudah bisa mengelola harta, bisa mengikuti duit sudah, kada membuang-buang harta. Dan syarat yang keempat, syaratnya orang yang boleh menyewa atau menyewakan itu tidak dipaksa. Nah, ini diantara syaratnya. Jadi pertama balik, berakal, rasyid. Arti rasyid itu orangnya sudah bisa mengelola harta, bisa mengikuti duit seorang sudah. Kan kekanakan kalau umur 3 tahun bisa kada tahu di duit lagi nya. Diberi duit 100.000 bisa dihabiskannya sehari. Nah, ada ini kada syaratnya harus rasyid, harus bisa mengikuti atau mengelola harta dan tidak dipaksa. Jadi ketika kita menyuruh kekanakan, nah ini mungkin sering kita kada tahu, dipikir diterangkan, ketika kita menyuruh orang yang belum balik, itu hukumnya sewanya kada sah, tapi kita wajib mau upahinya. Kecuali yang menyuruh itu adalah kuitannya, dan ada pendapat lagi adalah kaiknya, kuitannya atau kai nininya. Selain daripada dua orang itu, ketika menyuruh kekanakan wajib mau upah. Ketika misalkan ulun menyuruh kekanakan, dah tukarakan apa? Tukarakan rokok, tukarakan minyak misalkan. Ini ketika kita menyuruh kekanakan itu wajib mau upah. Kada boleh gratis. Dan kuitannya kada boleh menggratiskan. Oh ya kuitannya kada apa-apa, kada usahakin apa ngarannya diupah anak itu bila disuruh-suruh. Kecuali anak yang kita suruh itu sudah balik. Nah, kalau anak yang disuruh itu balik dan kada ada perjanjian bayaran, berarti hukumnya gratis toh. Maya orang tabasakan bang halaman kok, tabasakan bang misalkan tanah kok, kada ada pandir upah, nih hukumnya gratis nih, kada wajib diupah. Jadi punya kita begawe pandirakan bayarannya dahulu sebelum tak salah. Bahasa orang rajin baik bepuron berdahulu ya. Kalau kisah kada baiknya terkadang ada kita nang hendak berperilaku baik asa kada nyaman memandir upah berdahulu. Hati-hati itu kalau bina kada diupah orang. Kan hati-hati kalau bina kada diubah orang. Jadi pandirakan berdahulu nyaman, kada ada merasa kada ada nang kecewa. Amon upahnya bedude hanya tuntong mana basakan hanya bepandir upah kasadikitan seorang nang menggawi asa kada nyaman, asa jingkel hati. Kebanyakan mau upah orang nang mau upah asa kada nyaman, merasa jingkel. Coba pandirakan berdahulu. Ayo nah konena mana basakan tanah pian, nyaman kira-kira berapa pian hendak mau upah ulun. Nah pandirakan berdahulu. Nah jadi bilanya kita menyuruh orang yang sudah dewasa, sudah balik, kada ada pandiran upah, itu hukumnya gratis menurut syariat Islam lah, menurut fikih gitu. Cuman hati-hati ini nek mau digawe kalau pina makalahian jadinya kan. Jadi terkadang ada fikih itu cukup kita ketahui, kada perlu kita amalkan. Cukup kita ketahui, kada perlu kita amalkan. Seperti masalah tadi teh, bila menyuruh orang yang sudah dewasa, orang tua minta tabasakan tanah, maka tanahnya 10 burungan misalkan. Apabila kada ada pandir upah itu hukumnya gratis. Ini walaupun kita tahu kada usah diamalkan karena jadi masalah kena ya kan. Jadi masalah. Jadi terkadang ada fikih itu cukup diketahui, kada perlu diamalkan. Kada perlu diamalkan. Cuman ketika kita nang begawe, nah ini harus diperhatikan nih, dijaga bujur-bujur napa pandirakan upahnya dahulu. Amunnya kita kada bepandir upah karena rasa kada nyaman lawan orang, pas kada diupah orang, kada salah orang, salah kita ngarannya. Ada salah orang tuh salah kita. Nah tapi ketika kita tadi menyuruh kekanakan yang belum balik dan kita nih bukan berstatus orang tuanya atau kakek nininya, kita wajib mau upah dan nang kuitan kada boleh menggratiskan. Ini ada kaidah dalam fikih itu tasarruful imam manutun bil maslahat. Tasarruf atau tindakan seorang pemimpin ini harus tergantung kemaslahatan. Ketika kita jadi pemimpin napakah, ketua napakah, kita melakukan apa saja harus ada kemaslahatan. Bilanya kader kemaslahatan kada boleh. Contoh, ini mungkin sering terjadi di masjid nih, kira-kira cilingan banyak kalau duit-duit pacah. Nah lo ada orang hendak berhuruf, aku mau hurufin aja. Nah ada duit 100.000 berhuruf duit pacah. Nih kita sebagai panitia masjid bolehlah
merupakan duit tadi, lihat ada kemaslahatan untuk masjid. Oh ada, amun duit apa ngarannya duit ganal tanyaman mau mengikuti atau memayuakan, cuman duit pacah memayuakan setengah alih lapah membawa. Jadi merupakan ini ada kemaslahatan untuk masjid. Ketika ada kemaslahatan untuk masjid kada boleh. Contohnya apa? Orang hendak minjam kipas angin misalkan, hendak minjam. Ketika kita injamakan adalah kemaslahatannya untuk masjid, adalah kada ada. Jadi kayak apa caranya? Jadi panitia masjid kada boleh menginjamakan barang-barang wakaf kecuali dengan cara dibayar. Namun disewakan boleh. Ketika disewakan ada kemaslahatan masjid, ada kan berapa bayarannya? Orang menyewa kipas angin sehari 50.000 misalkan. Nah 50.000 ini kemaslahatan ngarannya yang akan jatuh kepada masjid. Ketika ada kemaslahatannya kada boleh. Termasuk tadi ketika orang tua anaknya disuruh membiarkan kada dibayar nih kada boleh. Dan masuk juga ini sering terjadi dan kita rancak kada tahu ini. Apa misalkan ketika kita menukarkan anak pakaian kah, mainan kah, apakah ketika kita beriakan kepada anak berarti nih pakaian, mainan ini milik anak, ya ada milik anak. Cuman yang mana mengikuti akan kuitannya, yang kuitannya berarti seakan-akan kuitan ini menjadi penitia terhadap pakaian-pakaian anak. Nah, oleh karena itu kita kada boleh mengambil tindakan terhadap harta-harta anak itu kecuali ada kemaslahatan untuk anak. Nah, apa contoh kada ada kemaslahatan? Memberiakan. Nukarakan anak baju, anak beganal pas bajunya kada sedang lagi, diberiakan kepada orang lain. Ini kan kada ada kemaslahatan untuk si anak. Nah, ini hukumnya kada boleh. Jadi wajib tuh nang kuitan mengganti. Maka rancak kalau kayak apa jalan keluarnya nih? Ya kan ini nang perlu kita tahu nih jalan keluarnya. Kan ini sering terjadi nukarakan anak sempida. Sudah tuhanya kada apa ngarannya nukar sepida nang teganal. Kada tak pakai lagi sepida lawas, diberiakanlah sepida kepada orang lain. Nah, ini kada boleh. Karena tindakan memberiakan sepida kepada orang lain itu kada ada kemaslahatan. Seorang pemimpin mengambil tindakan harus ada kemaslahatannya. Kayak apa caranya? Bila kita nukarakan anak, jangan diberiakan, diinjami aja. Nah, nukarakan sepida. Nah, anak, nih sepida abah lah. Nih, cuman abah menginjamakan ikam, anak ikam pakai sepuas-puasnya boleh. Ketika inya kada mau pakai lagi, sepida mun siapa? Pun kita kalau pun abahnya hendak diberiakan abahnya kah? Hendak dijual abahnya kah? Nyampun abahnya juga. Tapi ketika sepida itu ampun anak, nah, yo hati-hati kuitan. Kada boleh mentasarufkan, kada boleh menjual atau kada boleh mengambil tindakan kepada sepida itu yang tidak ada kemaslahatannya, dan ini sering terjadi. Nah, sering terjadi. Kira-kira banyak daripada kita kada tahu, ya kan? Nah, kada tahu. Tasarruful imam manutun bil maslahat. Tindakan seorang pemimpin itu harus sesuai lawan kemaslahatan. Ketika ada kemaslahatan boleh. Ketika ada kemaslahatan kada boleh. Dan ini banyak sebenarnya contoh-contohnya lagi. Nah, cuman kada cukup waktu karena sudah isya kan. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja. Mau korban Jasidin nggak bisa membayang kada ya kalau deh. Kalau hadis awwalu ma yuhasabu abalil awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah adalah as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Jikalau sembahyang itu sempurna, maka diterima amalan yang lain. Bilanya kada sempurna, maka kada diterima amalan yang lain. Jadi berdasarkan zahir daripada hadis itu, bila orang itu kada sembahyang, bisa amalan lain kada diterima. Cuman terkadang Allah Ta'ala itu berbuat baik kepada orang-orang dengan kejahatan seorang yang zalim. Apa misalkan dengan kejahatan orang yang jahat. Jadi terkadang ada misalkan orang kaya bersedekah membangun masjid atau membagi-bagi makanan, padahal duitnya itu duit haram. Apa yang terjadi? Orang yang bersedekah itu walaupun kada dapat pahala, tapi orang dapat mengambil manfaat, ya kan? Memang kayak itu sunatullah itu. Yang menerima kada sembahyang, kada bapak yang menerima itu kada bapak mun yang berhak, cuman kada sembahyang aja berdosa. Menerima korban itu munnya kada sembahyang kita yang menerima kada bapak kan, karena orang memberi juga. Kalau kita berhak berarti itu jadi milik kita toh. Cuman masalahnya kada sembahyang berdosa ini toh. Ya
sembahyang nang wajib kada digawe, cuman menerima korban kada bapaknya menerimanya tuh boleh aja. Kalau masalah zakat ada bang lagi itu masalah arusdu lah pembahasan, bolehlah kita berzakat kepada orang yang kada sembahyang. Ada pembahasan kan, orang ini fakir miskin tapi kada sembahyang. Jadi di antara syarat kita bisa mengambil tasarruf itu adalah ar-rasyid di dalam mazhab Syafi'i. Ar-rasyid ini kalau di mazhab Syafi'i salahuddin wa salahul mal, bisa mengelola harta dan bagus agamanya. Orang nang kada sembahyang menerima zakat pada dasarnya boleh menerima, tak boleh hanya menerima, cuman inya seorang kada kau menerima, harus diterimakan oleh walinya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mau mazhab lain, arti ar-rasyid itu cukup salahul mal, cukup bisa mengelola harta. Seandainya inya kada sembahyang itu sudah dianggap rasyid kawai bertasarruf ngarannya. Dan di mazhab Syafi'i bahkan ada pembahasan orang kada sembahyang nerima zakat, walaupun yang baiknya kan kita berzakat itu kepada orang fakir miskin dan orangnya saleh, itu yang terbaik sudah. Seandainya orangnya kada saleh seperti kada sembahyang bang, bolehlah kita berjakatnya boleh hai. Cuman inya yang menerima kada kawan menerima seorang, orang lain kalau menerima akan. Sama halnya kakanakan berjual beli kada kawa kan, ada sama mazhab Syafi'i. Karena pengertian ar-rasyid itu menurut mazhab Syafi'i salahul mal dan salahuddin. Agamanya baik, mengelola harta bisa, tahu di duit, mengikuti duit bisa, dan agamanya bagus. Nah, jadi kalau kita menerima korban kita kada sembahyang, kada apa-apa Nah, kada sembahyangnya aja berdosa. Nah, menerima itu jadi harta miliknya boleh aja. Nah, karena sudah isya kan, cukup sampai sini. Salah khilafnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.